Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Salam dari aku, Kakebo Jepang. Gimana kakeboannya? Semoga jangan berhenti ya, terus-terusan dan keep going. Iya, kita harus keep terus kakeboannya. Gimana cara mengatur keuangannya? Oh ya, aku mau cerita nih. Kemarin tuh 2 hari, minggu yang lalu, Sabtu Minggu tuh aku pergi ke Indonesia karena ada urusan yang penting banget. Jadi aku harus urus rumah di Indonesia, di Jakarta. Aku cuma datang ke sana untuk tanda tangan dan Seninnya itu aku balik lagi ke sini. Jadi super hard banget gitu. Cuma yang aku mau cerita ya teman-teman ya, mau cerita pengalaman aku selama di Jakarta 2 hari ini. Yang aku kagetnya di sana adalah semuanya apa-apa naik. Naik parah. Maksud aku tuh kayak aku jajan di Melawai, di daerah Melawai, itu aku minum jus durian sama alpukat gitu, di jus gitu. Pas aku mau bayar itu satu gelasnya itu 50.000 gitu. Aku kaget banget, 50.000 mahal sekali. Kalau di yenin itu sekitar 500 yen gitu. Sedangkan 500 yen di sini aja udah bisa dapat minuman yang enak banget gitu loh. Kenapa di Jakarta mahal banget gitu? Aku langsung mikir ini gimana ya kalau buat pekerja UMR gitu kan. UMR Jakarta kan oke lah, berapa dia ya? 5 jutaan ya kalau nggak salah ya. 4,8 apa 5 juta, aku nggak ngerti. Pokoknya kalau segitu itu kan kalau jajan 50.000 itu besar banget gitu. Aku mikir ya Allah mahal banget gitu. Aku jadi ingat teman-teman yang kakeboan, karena aku ngerasa banget di sana kayak uang itu cepet banget habisnya gitu loh. Kayak aku makan sate, itu makan sate 10 tusuk sama sup, terus sama nasi 2, itu udah bayarnya aja udah 120.000-an berapa gitu, aku lupa. Tapi sekali makan segitu, gimana kalau dengan gaji UMR gitu. Makanya gila ya, mahal banget ya di sana. Gimana ngatur keuangannya gitu. Iya, ini kayak jadi bahan bahan pelajaran buat aku. Bahan pelajaran buat aku. Jadi ya memang kalau kita mau, misalnya kalau kita mau makan yang enak atau kayak di sana masuk ke restoran yang agak sedikit ke atas, itu kan mahal ya. Jadi kita butuh kayaknya butuh dibuat anggaran, butuh dibuat anggaran untuk kita bisa makan. Misalnya sebulan sekali kita makan ke restoran ini gitu, itu kita cicil dulu untuk bisa makan ke sana. Contohnya lagi, aku main ke daerah Pik, itu ada seafood yang aku pingin datengin tuh, yang aku pingin makan di sana. Itu juga kaget ya. Aku kaget. Jadi kita makan berempat, itu aku pesen rahang tuna sama seafood padang, saus padang, terus sama tumis sayuran kayak genjer gitu, terus sama ikan ya kalau nggak salah ikan. Itu pas aku bayar semua itu hampir 2 jutaan kalau nggak salah, 1,6 juta. Itu kan mahal banget gitu. Jadi kalau yang kita sebagai pekerja UMR itu udah berat banget gitu. Gimana kita mikir biaya pendidikan coba? Kalau pengeluarannya aja kita mau happy buat keluarga diri kita ya udah segituan gitu. Jadi emang kayak aku shock banget, shock culture. Iya, berpuluh-puluh tahun aku nggak tinggal di sana. Pas di sana itu mahal banget gitu. Mungkin kalau di Jepang masih bisa di handle, maksudnya pemasukan sekian, pengeluaran sekian tuh semuanya udah bisa dilihat gitu, udah bisa ditakar, dan kita bisa pilih lifestyle-nya yang mau yang atas atau mau yang bawah atau mau yang sedang gitu. Itu semua kita bisa pilih. Cuma kalau di Indonesia kayaknya kita harus bener-bener bisa menahan lifestyle, jangan sampai ke bawah FOMO deh. Iya bener. Contohnya di Melawai aja, kita cuma minum jus itu 50.000 gitu loh. Mahal banget. Oh ya teman-teman, jadi aku balik lagi tentang kakebo. Jadi mengapa aku memilih kakebo untuk mengatur keuangan aku. Jadi beberapa tahun yang lalu
itu keuangan kami tuh berantakan, keuangan bapak berantakan, dan aku sedikit berantakan, tapi alhamdulillah aku masih bisa menabung. Cuma kalau keuangan keluarga bapak ini sangat-sangat berantakan, akhirnya memang harus dipakai kakebo. Jadi aku merasa kenapa sih keuangan bapak di rumah ini selalu habis terus. Jadi setelah aku menerapkan kakebo, akhirnya aku mulai mengatur, mulai mencatat. Jadi perlahan-lahan ketahuan tuh uangnya lari kemana aja. Terus aku pikir ini kakebo ini cuma buku catatan biasa ya. Tetapi ternyata setelah dijalankan, kakebo ini punya cara yang unik untuk bantu kita lebih sadar dalam mengelola keuangan. Jadi caranya sederhana banget, kita diajak untuk menulis pendapatan, menetapkan target, tabungan, dan mencatat pengeluaran harian. Terus kita mencatat berdasarkan kategori seperti kebutuhan, keinginan, liburan, dan pengeluaran tak terduga. Nah, jadi kayak aku di Jakarta, aku shock banget. Aku mau makan yang agak enak, restoran yang agak enak itu ternyata kita harus buat kategori untuk kita buat happy keluarga. Bisa aja kita tulis kategori buat kesenangan keluarga gitu. Itu kita nabung dulu gitu, karena kalau nggak digituin itu benar-benar gaji itu langsung habis blas gitu, karena di sana itu nggak balance banget ya antara pemasukan dan pengeluaran. Aku benar-benar shock banget gitu. Bayangin aja minuman 50.000 loh, minuman 50.000 kayak gitu. Jadi wah, ini harus dibuatin kategorinya nih buat kesenangan gitu. Jadi tahan ego, kita bersabar untuk bisa nyenangin keluarga. Jadi semuanya kayaknya harus keluarga itu saling backup, saling menguatkan agar tujuannya tercapai kayak gitu. Iya, aku jadi mikir ya, mahal banget gitu ya. Kakebo ini juga yang paling penting dari kakebo adalah bagian dari refleksinya. Di akhir minggu atau di akhir bulan kita harus menanya lagi gitu loh, apa yang bisa kita kurangi dari minggu ini, apa yang benar-benar sebenarnya kita butuhin atau kita nggak butuhin, kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh kita buat di akhir minggu atau di akhir bulan, agar keuangan kita, gaji kita, hasil kerja keras kita nggak lari kemana-mana, nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi tepat sasaran ya, harus tepat tujuan, karena kan kita udah kerja, udah capek kemana-mana, keringat kita tuh kayak sia-sia gitu aja kan, ya gimana ya, sedih gitu loh. Kecuali kalau terbuangnya untuk kebahagiaan keluarga, kebahagiaan kita, tujuan kita, cita-cita kita, kan kita akan puas di situ gitu, puas dari hasil kerja kita sendiri gitu. Terus setelah kita buat pertanyaan-pertanyaan itu, jadi kita bisa lebih mikir, terus kita bisa renungkan apakah ini perlu atau enggak gitu. Jadi nggak sekedar cuma mencatat aja ya, kakebo itu cuma nggak mencatat aja, tapi juga belajar mengenal kebiasaan diri sendiri. Di sini, setelah beberapa bulan rutin pakai kakebo ini, aku mulai merasakan perubahan. Aku udah setahun lebih. Jadi benar-benar aku merasakan perubahan. Jadi kita lebih rileks, lebih agak nyaman dan agak tenang gitu. Kalau sebelum memakai itu kita kayak nggak tenang banget, kok tabungan terus terpakai, ini gimana gitu, nanti kalau habis gimana. Pas habis bener kayak shock, kayak merasa nggak aman gitu. Namun setelah kita pakai kakebo ini, kita udah mulai mengembalikan lagi tabungan yang habis tergerus untuk menutupi biaya kehidupan. Ternyata setelah kita pakai kakebo dengan gaji bulanan itu sangat-sangat cukup ya. Kita hanya perlu menata keuangan kita, itu aja sih gitu. Kakebo ini juga membuat kita lebih teratur ya, dan nggak mudah tergoda membeli barang yang nggak perlu. Juga pelan-pelan kita bisa menabung, itu poinnya ya. Sekarang aku tahu kemana uangku pergi,
Terus dan yang paling penting aku merasa lebih lebih kayak punya kontrol atas keuangan aku sendiri, keuangan keluarga. Jadi aku bisa mengontrolnya. Terus buat aku Kakebo bukan sekedar mencatat lagi, tapi membangun kebiasaan baru yang lebih bijak dan sadar dalam mengelola keuangan. Itu sih yang aku rasain ya teman-teman gitu. Karena kalau nggak dicatat itu bahaya banget. Bayangin aja minum 50.000. Stres aku di situ. Waduh, kayak mahal banget gitu, nggak balance banget. Jadi pemasukan sama pengeluaran itu sangat-sangat nggak balance di sana. Jadi harus benar-benar dicatat itu. Jadi kita harus punya komunikasi sama keluarga. Jadi bareng-bareng membangun keluarga dengan mempunyai tujuan yang jelas kayak gitu untuk kebahagiaan satu keluarga tersebut ya gitu. Kayak gitu aja sih. Terus ya aku di sini nih kayak gimana sih aku ngatur keuangannya. Jadi aku selain dicatat di Excel, aku tuh bikin pos-posnya teman-teman ya. Di sini nih aku bikin kayak gini teman-teman nih. Nah, ini buat belanja ya, buat belanja. Ini misalnya ini belanja mingguan, per minggu dikasih berapa. Terus ini aku bikin 4 minggu. Karena makanan kita bulanannya 24.000, jadi aku buat per minggu tuh 6.000 kayak gitu. Nah, ini yang buat non food ya. Terus yang ini uang lebih dari Kakebo bulanan buat celengan jajan. Iya. Terus ini emergensi ya, buat kalau kekurangan bulan ini bisa pakai ini kayak gitu. Terus aku juga pakai metode amplop nih teman-teman. Jadi aku taruh di amplop-amplop ini gitu loh. Kayak misalnya ini adalah untuk maintenance. Jadi 8.000. Ini aku taruh di amplop. Terus aku taruh di pos bank gitu. Ini keperluannya untuk maintenance kendaraan. Ini yang berhubungan ke kendaraan. Terus juga ini ID card yang bayarnya setahun sekali. Terus ini dokter bapak. Ini tuh aku amplopin semua. Terus ini gas. Ini air. Ini air. Dia 2 bulan sekali. Terus ini dokter bapak. Ini semua udah aku amplopin teman-teman ya. Gitu. Terus ini sewa tanah. Dia per 3 bulan sekali. Terus ini juga pajak. Pajak aset juga dia berapa bulan sekali ya, 4 bulan sekali dia pembayarannya gitu. Jadi ditaruh di sini dulu, setelah 4 bulan baru dibayar gitu. Jadi selain di Excel ya kita pos-posin seperti ini juga teman-teman kayak gitu. Jadi kemana uangnya tahu gitu. Terus dan ini buat buat belanja ya, belanja bulanan itu teman-teman. Jadi harus teratur. Jadi kalau kita mau jalan kemana ya ada mungkin kita bisa buatkan amplop ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau bikin mau senang-senang, jadi teman-teman bisa bikin amplop ya, bikin amplop untuk dibikin kategori buat kalau kita bilang healing, buat kesenangan keluarga gitu. Iya, kalau nggak gitu blablas semuanya berantakan. Iya, berantakan. Dan ini kan udah akhir bulan dan awal bulan. Jadi tadi aku habis Kakeboan teman-teman ya. Cuma aku nggak ambil videonya, tapi aku hanya ingin sharing buat teman-teman. Jangan Kakeboannya itu jangan berhenti, diterusin, di-keep, karena dengan Kakebo ini tuh kita bisa menyelamatkan keuangan kita. Semoga dengan Kakebo ini bisa bisa membantu teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau usaha kan perlu ada sedikit modal gitu. Jadi di situ teman-teman nabung untuk modal itu gitu. Awalnya memang berat, tapi dengan Kakebo kita bisa memulai membenahi. Dan sampai sini aja ya cerita aku. Aku cuma shock aja kemarin pas habis pulang itu. Makasih banget teman-teman ya udah ngikutin aku. Jadi semoga teman-teman semangat untuk memperbaiki tujuannya dan untuk keluarganya semuanya
Makasih banyak ya, salam dari aku, Kakek Win Jepang, salam dari aku, bye-bye.